Wu adalah murid yang sempurna, pendiam, sopan, lulus semua ujiannya, dan menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi semua orang menghormatinya. Hidup berjalan mulus sampai seorang anak baru bernama Sech-chan muncul. Guru memperkenalkannya sebagai juara tinju sekolah menengah nasional dan kelasnya langsung aruk kecuali Wu yang wajahnya pucat seperti hantu. Dia tampak seperti melihat setan. Begitu gurunya pergi, Seokan mulai membuat permainan kekuasaan, membuat kasar beberapa anak yang lebih tangguh untuk membangun dominasinya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Wu Soul. Ketua kelas mencoba untuk campur tangan, tetapi Seo-chan menamparnya. Wu memohon padanya untuk berhenti, tetapi pemukulan terus berlanjut. Ternyata Seak-chan telah menindas Wol tanpa henti selama sekolah menengah yang menjelaskan teror Wol. Wol ambruk ke lantai, kesadarannya memudar. Saat itu sebuah pena di lantai menarik perhatiannya. Secara naluriah dia meraihnya. Sebuah kedipan pembangkangan di matanya. Seo-chan masih mencibir mengejeknya. Silakan tusuk aku menantangmu di sini. Di saat putus asa, didorong oleh ketakutan dan penghinaan pentup selama bertahun-tahun, Wol menusukkan pena ke mata Seo-chan. Kelas membeku ketakutan saat Seo-chan berteriak kesakitan memegangi wajahnya. Karena cederanya permanen, tindakan Wu tidak dianggap membela diri. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun di tahanan anak-anak. Saat ibunya menangis terseduh-seduh, masa depan cerah seorang siswa yang menjanjikan lenyap seperti gelembung sabun. Di dalam bus menuju pusat penahanan, ada seorang pria di belakang yang dihindari semua orang seperti wabah. Kursi Wu ditempati oleh pengeras suara dengan rambut pirang memutih, memaksanya untuk duduk di samping sosok yang mengintimidasi itu. Ketika pria itu berbalik untuk menatapnya, Wu tersentak mundur ketakutan. Di pusat penahanan, barang-barang mereka dilucuti dan diberi seragam penjara. Pria pirang aul yang telah mencuri kursi Wu di bus tiba-tiba mencoba untuk bersikap baik, menanyakan untuk apa Wol. Ketika Wol menggumamkan sesuatu tentang percobaan pembunuhan, semuanya langsung mundur, meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan mengklaim kejahatannya sendiri agak mirip. Belakangan, saat perkenalan dengan narapidana lain, ternyata semua itu untuk pencurian kecil-kecilan. 2 narapidana berpengalaman, keduanya suka olahraga, menetapkan hukum negara. Hierarki adalah segalanya dan tinju menentukan siapa yang berada di puncak. Jika Anda tidak bisa melawan, Anda harus tetap diam, tidak terlihat, dan menghindari perhatian dengan cara apapun. Penjara itu terbagi. Satu sisi dipimpin oleh Sang-hee, mantan juara judo nasional dengan kemampuan bertarung yang serius. Sisi lain milik Wan-jun, sosok besar yang mengesankan yang menggunakan ukuran tubuhnya untuk mengintimidasi. Dan kemudian ada Seyong, pemimpin kru gurun, kecil dan sederhana, tetapi dengan tendangan yang dilaporkan dapat memecahkan tengkorak. Pusat penahanan remaja ini adalah mikrokosmos masyarakat. Hutan yang brutal di mana semua orang memperebutkan kekuasaan dengan cara apapun yang diperlukan. Baru-baru ini Wan-jun dan Sun-yong, 2 anjing top penjara, bekerja sama untuk melakukan yang cepat. Mereka melakukan perkelahian palsu, berpura-pura sanghayap narapidana kuat lainnya, dan saingan utama mereka menyerang mereka untuk mencuri rokok mereka. Sang Hiap dijebloskan ke sel isolasi, membiarkan mereka bebas untuk memerintah. Namun, ada satu narapidana yang bukan anggota paksi dan dihindari semua orang. Seseorang yang bahkan 3 anjing top gabungan tidak akan berani mengacaukannya. Itu adalah Du-hun, sosok menakutkan yang duduk di sebelah Wu Soul di bus. Ternyata Du-hun adalah seorang legenda dalam seni bela diri Korea, juara dunia MMA termuda, bintang yang sedang naik daun. Pada hari yang menentukan itu, dia keluar dari ring dengan membawa medali emas. Dia menelepon ibu dan adik perempuannya, menjanjikan makan malam perayaan besar-besaran. Tetapi ketika dia membuka pintu depannya, dunianya hancur. Sebuah kue ulang tahun duduk tak tersentuh di atas meja, dikelilingi oleh genangan darah. Duhan dengan panik menggeledah rumah hanya untuk menemukan ibu dan saudara perempuannya terbaring tak bernyawa di genangan merah tua. Kata terakhir adiknya, A, berbisik, "Ah."
Bergema di telinganya, tiba-tiba seseorang mencekiknya dari belakang, tetapi mereka memilih orang yang salah untuk diajak main-main. Dalam sekejap, Duhan membalikkan pegangannya, menjentikan kaki penyerang seperti ranting. Melihat ibunya memicu kemarahannya, dia menghancurkan wajah penyerang kedua. Yang ketiga, menyerangnya dengan pisau, mengabaikan lukanya. Duhan melepaskan amarah. Setiap pukulan ratapan untuk keluarganya yang hilang. Ketiga, penyusup itu tewas di tempat. Duhan dihukum karena pembunuhan. Kembali ke masa sekarang, pertandingan sepak bola penjara dengan cepat berubah menjadi perkelahian, membuat dua pemain menggeliat kesakitan. Wu dan semuanya diseret ke lapangan sebagai penggantinya. Beberapa menit kemudian, saat terjadi perkelahian antara dua anjing papan atas, bola mendarat di kaki Wol. Dia dengan kikuk menendangnya langsung ke kepemilikan hadiah Wan Jun, selangkangannya. Dia dalam masalah serius sekarang. Wol segera diseret ke sudut terpencil oleh salah satu kru Jun UNKNGT. Kenangan akan pemukulan di masa lalu membanjiri kembali. Kenangan yang sangat ingin dia hapus. Saat dia mengira dia akan hancur, dia melihat sosok yang dikenalnya lewat, Duhun, petarung legendaris. Wusol menerjang ke arahnya seperti orang yang tenggelam meraih garis hidup. "Tolong bantu saya," dia memohon, matanya memohon. Duhan dengan tenang menyuruh yang lain untuk mundur. Marah, Wan Jun meneriaki Duhian, menuduhnya berperan sebagai pahlawan ketika dia sendiri adalah seorang pembunuh. Dia menyerang, tetapi Duhun dengan mudah menghindari serangan itu, memberikan pukulan peringatan yang cepat. Pukulan kedua membuatnya pingsan. Wusol menyaksikan dengan kagum seperti sedang menyaksikan seorang pahlawan super keluar dari layar TV. Tapi kehidupan nyata bukanlah sebuah film. Sejak hari itu, Wan Jun menambahkan Wusol ke daftar sasaran, menandainya sebagai mangsa. Semua yang duduk di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menasihatinya untuk meminta maaf sebesar-besarnya. Suatu hari, Wol mendapat tamu. Itu adalah Seyo-chan. Mata kanannya sekarang buta permanen. Pendidikannya terganggu, karir tinjunya berakhir. Dia lebih baik mati. Wu tergagap meminta maaf, tapi tatapan Seyo-chan tetap sedingin es. "Saat kamu keluar," desisnya, "aku akan membuat hidupmu seperti neraka." Meskipun Wusol menangis, Seok-chan bergumam tentang pengampunan dan berpaling, membuat Wusol diliputi ketakutan. Di penjara dia disiksa, di luar musuh menunggu. Wu diliputi kecemasan, tidak bisa tidur. Pusat penahanan memiliki aturan yang tidak diucapkan. Setiap narapidana harus menawarkan sekotak susu setiap hari kepada anjing papan atas sebagai tanda kesetiaan. Wu membawa susunya ke Duhian. Tetapi ketika lelaki yang lebih tua itu bertanya apakah ada sesuatu yang salah, Wusol ragu-ragu, tidak dapat mengungkapkan ketakutannya. Keesokan harinya dia membawa susu lagi, tetapi Duhan menolaknya, menyuruhnya untuk tidak membawa lagi. Wusol mengikutinya, mengumpulkan keberanian untuk meminta Duhun mengajarinya cara bertarung. "Aku ingin menjadi kuat sepertimu," dia memohon. Duhan segera menolak, khawatir Wol akan membalas dendam dan melakukan lebih banyak kekerasan. Tapi Wol menjelaskan dia hanya menginginkan kehidupan yang damai. "Sebelumnya, saya hanya ingin bersembunyi karena saya tidak ingin dipukuli. Saya hanya tahu cara mengirimkan. Saya selalu menyalahkan diri sendiri karena begitu lemah dan tidak berguna. Saya merasa keberadaan saya adalah sebuah kesalahan, tapi sekarang saya tidak ingin lari lagi." Kata-kata tulus Wusol tergerak. "Duhian, aku akan setuju dengan satu syarat," katanya. "Jalankan 100 putaran di sekitar halaman dalam 40 menit. Jika Anda bisa melakukannya, saya akan melatih Anda." Wusol, kutu buku dengan sedikit pengalaman atletik, segera terengah-engah, penglihatannya kabur, kakinya goyah. Pada lap ke-50, dia benar-benar kelelahan, dipicu hanya oleh ingatan yang menyakitkan. Dia mengertakkan gigi, menyeret dirinya ke putaran ke-70, lalu pingsan, muntah, siap menyerah. Tapi ingatan itu bangkit kembali, hidup dan kejam.
Dia ingat Sech-chan menggendongnya, menolak membiarkannya pergi ke kamar mandi sampai dia mengompol di depan seluruh kelas lalu memaksanya untuk menjilatnya. Wu terhuyung-huyung berdiri, anggota tubuhnya gemetar. 40 menit telah berlalu, tetapi saat wajah penyiksanya melintas di benaknya, kakinya mendorongnya ke depan. Didorong oleh amarah yang tiada henti, dia melewati putaran terakhir dan jatuh ke pelukan Du-hun. Berkat hubungan Du-hyans dengan sipir, jiwa Wu dipindahkan ke selnya. Du-han segera menempatkannya melalui pemeriksaan fisik. Melihat bentuk push-up Wu yang menyedihkan, dia menghela nafas. Hasil Wusol sangat buruk, 21 push-up, 32 sit-up, dan 0 pull-up. Mulai besok, Du-hun menyatakan Anda menambahkan 1 perwakilan setiap hari mulai sekarang. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda kembali ke sel lama Anda. Wusol tegang dengan sekuat tenaga, akhirnya berhasil melakukan 1 pull-up yang goyah, maka dimulailah pelatihan yang melelahkan. Beberapa hari pertama, beberapa push-up membuatnya rata, pukulan dan tendangannya tidak berdaya. Tetapi di bawah bimbingan ketat Du-hun, Wusol berlatih tanpa henti. Hari demi hari, hujan atau cerah, pukulannya semakin kuat dan tendangannya pada tas yang berat menjadi lebih presisi. Du-han mendorongnya untuk makan lebih banyak, mengingatkannya bahwa makan juga merupakan bagian dari pelatihan. Pada awalnya, narapidana lain mencemooh upaya Wusol, tetapi segera otot-otot mulai beriak di bawah kulitnya. Anggota tubuhnya tumbuh lebih kuat, pukulannya mendapatkan kecepatan dan kekuatan. Du-han meningkatkan pelatihan untuk memasukkan pukulan. Setiap pukulan, setiap jatuh adalah langkah maju. Lambat laun, Wol yang lemah dan pemalu berubah menjadi seorang pejuang. Pada malam hari, setelah lampu padam, dia terus berlatih. Setelah menyelesaikan 1000 pukulan, dia berbalik untuk menemukan Du-han tertidur. "Aku sudah selesai," bisik Wusol. Du-han setelah tidak menyaksikan perwakilan terakhir tidak menghitungnya. Dia membuat Wol memulai kembali. Dengan sedih, Sech-chan berkeliaran di jalanan. Sebuah mobil di belakangnya membunyikan klakson tanpa henti, tetapi dia tidak bergerak. Kesal para gangster di dalam melontarkan hinaan. Tanpa sepatah kata pun, Seo-chan berjalan dan menendang kaca spion samping, menghancurkannya. 2 pria melompat keluar siap untuk memberinya pelajaran, tetapi dia melepaskan banyak pukulan, membuat mereka mengerang kesakitan. Woo-yong, bos geng, menyaksikan penampilan yang mengesankan dan menawari Seo-chan pekerjaan. Siok-chan membalikkan burung itu, memperhatikan mata kanan Seo-chan yang buta. Woo-yong, dia bisa menampar sisi kiri wajahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melakukannya, membuktikan kecerdasan jalanannya. "Aku bisa menggunakan bakatmu," Woo-yong berkata, "aku akan membuatmu lebih kuat." Kembali ke penjara, Wu belajar sambil melakukan squat. Sangat mengejutkan Al berlatih untuk pertarungan dengan Wan Jun. Dia bertanya, "Tidak." Wu menjawab, "Aku hanya lelah menjadi lemah." Semua kemudian menyampaikan kabar buruk. Du-hun sedang dipindahkan. Rupanya narapidana berusia di atas 23 tahun dipindahkan ke penjara dewasa. Du-han hanya menyuruh Wol untuk berlatih lebih keras karena waktu mereka hampir habis. Kemudian pada hari itu Wol melihat semua dipukuli dan diintervensi. Para penyerang mencoba mengeroyok dia, tetapi Wol bukan lagi orang yang mereka ingat. Dia menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan temannya. Belakangan pesuruh Wei-jun memanggilnya ke bengkel pertukangan. Menghadapi Wei-jun yang besar, Wusol meminta maaf karena memukul anak buahnya, menjelaskan bahwa mereka telah menyerang temannya terlebih dahulu. Wei-jun mengabaikannya dan melemparkan pukulan. Wusol menghindari yang kedua dan membalas. Wei-jun tangguh, pukulannya mendarat seperti palu godam, menjatuhkan Wul ke tanah. Tapi Wusol melawan, memberikan tendangan ke kepala Wei-jun. Itu tidak berpengaruh. Wei-jun membantingnya seperti karung tinju, serangannya semakin ganas. Sementara serangan balik Wu tidak memiliki kekuatan, dia terpojok dan menerima pukulan brutal ke wajahnya. Semua orang mengira dia turun untuk menghitung, tetapi Wusol terhuyung-huyung berdiri. Mengambil pukulan lagi ke wajahnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menanduk Wei-jun, membuatnya terkapar. Tidak membuang waktu sedetik pun, Wu melepaskan rentetan pukulan, membalas setiap pukulan yang dia terima.
Saat itu Duhian muncul menghentikannya. Tatapannya yang tegas sepertinya berkata, "Jangan ikuti jalanku." Di tempat lain musuh lama Wu, Seakchan, sekarang menjadi tentara bayaran yang kejam. Tangan kanan Wu Yong. Terlepas dari kemenangannya atas Wan Jun, jiwa Wu tidak beristirahat. Dia melanjutkan latihannya yang keras di bawah pengawasan Du Hun. Suatu hari, dia menerima makanan yang lebih enak dari biasanya dan diizinkan berdebat dengan Du Hun. Dia jelas menahan diri mendorong Du Hun untuk membentak, "Bertarunglah dengan semua yang Anda miliki." Namun, di sesi berikutnya, kepalan tangan Wol berhenti beberapa inci dari wajah Du Hun. "Kamu tidak bisa ragu, omelan Du Hun. Saat Anda berpikir Anda menang dan lengah adalah saat Anda akan dikalahkan. Mengerti? Itu adalah sesi latihan terakhir mereka." Du Hun dipindahkan ke penjara orang dewasa. "Kekuatan terbesarmu, jiwa Wu," kata Duhian, "adalah ketahananmu, kemampuanmu untuk menanggung kesulitan." Dia menunjuk sebuah analogi. "Anda tahu tentang hiu, bukan? Mereka tidak memiliki kantung renang. Jika mereka berhenti berenang, bahkan untuk sesaat mereka tenggelam. Kau harus hidup seperti hiu. Nak, jangan pernah berhenti berenang." Perpisahan mereka tidak dipenuhi dengan pelukan atau air mata, hanya senyuman kecil yang bermakna. Namun, itu meninggalkan lubang menganga di hati Wu. Setelah kepergian Du Hun, Wu melanjutkan latihan, diam-diam mendorong dirinya sedikit lebih keras setiap hari. Seperti hiu kecil belajar untuk tetap bertahan. Seorang narapidana yang baru saja dibebaskan dari blok Wall sekarang bekerja untuk Seok-chan. Dia membual tentang bagaimana Du Hun telah melatih Wol untuk menjadi hiu. Alih-alih meledak dalam kemarahan, Seyo-chan hanya menyeringai dan mendesaknya untuk melanjutkan. Kembali ke penjara sebelum Wol dapat memproses kepergian Du Hun sepenuhnya, Sunung Yong menantangnya untuk berkelahi. Yang kalah akan melayani pemenang selama sisa hukuman mereka. Wu Sol tidak peduli dengan status. Dia setuju untuk bertarung dengan satu syarat. Seung Yong harus berhenti menindas narapidana yang lebih lemah. Seung Yong menolak dan memberikan tendangan peringatan. Kembali ke blok sel lamanya, Wu Sol bertemu dengan Sang Hayo yang baru saja dibebaskan dari sel isolasi. "Mencoba mengambil tempatku," Sang Hayabob menantang. Wu Sol's jawaban tak terduga, tidak tertarik, membuat Sang Hayab terdiam. "Tapi ku dengar kamu adalah orang gila yang gila berkelahi," gumamnya bingung. 5 hari berlalu. Pertarungan dengan Seung Yong sudah dekat. Dengan ketegangan yang semakin tinggi, Seyo-chan mengunjungi Wol. Dia menggeram ancaman sambil menjentikan jari salah satu bawahannya dengan santai, seperti tongkat pretzel. "Kau berlatih untuk melawanku?" Dia mengejek. "Saya menantikannya." Kali ini Wu tidak gentar, tidak meringkuk, tidak memalingkan muka. Sementara itu, Seung Yong dengan asumsi Wu Sol tidak akan muncul mengejek Sang Hyap. Anehnya, Sang Hyap menanggapinya dengan renungan filosofis. "Apa gunanya pertempuran terus-menerus? Bahkan jika Anda sebelumnya adalah sampah, Anda tidak harus menjadi sampah selamanya, bukan?" Sebelum dia bisa menyelesaikan pelajaran hidupnya, Wu Sol tiba, ekspresinya dingin dan tegas. Tanpa sepatah kata pun, Seyong melancarkan serangan yang ganas. Tendangan cepatnya menghujani Wuul. Wu menangkap salah satu tendangannya, menyapu kaki Seungi dan membuatnya jatuh ke lantai. Dia menerkam, menghujani pukulan. Seung Yong membalas, membanting Wu Sol dan memberikan tendangan brutal ke wajahnya. Semua orang mengira itu sudah berakhir, tapi Wu Sol bangkit kembali. Meskipun bukan petarung yang terampil, dia memiliki ketahanan yang luar biasa. Dia memblokir tendangan dan melepaskan serangkaian pukulan ke paha Sungi, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Kemudian Wu Sol melompat ke depan, mengunci Sung Yong dengan tersedak. Kakinya melilit erat di sekelilingnya, mencegah melarikan diri. Para penonton takut dia akan membunuh Seung Yong. Hanya ketika seorang penjaga muncul, Wu Sol melepaskan cengkeramannya. Dia dilemparkan ke sel isolasi, tetapi dia terus berlatih mengetahui pertarungan yang sebenarnya masih ada di depan. Setelah pertarungan itu, para pemain kekuatan penjara menyadari Wu Sol menjadi hiu sejati. Cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan meninggalkannya sendirian.
Pertempuran terus-menerus berhenti dan kedamaian yang tidak biasa menetap di penjara. Semua menjadi semakin hormat. Semua orang mengira Wusol akan kalah, tapi dia bertahan. "Kamu sangat keren," akunya. Sun Yong dan Wan Jun bahkan bersahabat dengan Wusol. Ikatan atas pengalaman penjara bersama mereka. Untuk perilaku yang baik, Wol dibebaskan lebih awal. Dia meminta izin sipir untuk mengunjungi halaman tempat dia berlatih. Dengan Duhun, untuk terakhir kalinya dia diam-diam berterima kasih kepada mentornya dan mengenang hari-hari tak terlupakan yang mereka habiskan di sana. Melangkah keluar dengan seragam sekolah lamanya, Wusol hampir tidak punya waktu untuk bernapas sebelum musuh lamanya, Seo-chan, muncul. Pertarungan yang telah lama ditunggu telah dimulai. Dari bel pembuka, Wol dipukul seperti karung tinju. Seo-chan bukan lagi pengganggu sekolah, dia adalah petarung jalanan yang berpengalaman. Saat dia mendaratkan pukulan demi pukulan, Seo-chan mengejek Wol, mengingatkannya bagaimana ibunya memohon belas kasihan seperti anjing. Ketika Wol akhirnya mendaratkan pukulan, Seak-chan menjadi gila, melepaskan rentetan pukulan yang berpuncak pada lutut ke usus dan pembuat jerami. Saat dia jatuh, Wu mengingat kata-kata Du Hyans. Hiu tidak pernah berhenti berenang, semangat juangnya menyala kembali. Dia bergegas mundur, bertukar pukulan dengan Seo-chan. Dia melepaskan pukulan pembuka botol, teknik pertahanan diri yang diajarkan Duhan padanya. Itu terhubung dengan mata kiri Seok-chan. Seo-chan meraung marah, tapi Wol menjatuhkannya. Keduanya kelelahan. Pertarungan menjadi ujian ketahanan. Tekad Seo-chan tidak sebanding dengan Wu. Dia akhirnya menyerah. Wusol pergi meninggalkan Seo-chan dalam kekalahan. Setelah sembuh, perhentian pertama Wol adalah penjara untuk mengunjungi Du Hyan. Duhan senang melihatnya, tetapi Wol harus mencabik-cabiknya. "Pernahkah kamu benar-benar melihat hiu?" dia bertanya. Ya, di TV saya pergi ke akuarium untuk melihat hiu," Wu menjelaskan. "Dan coba tebak? Mereka hampir tidak bisa berenang sama sekali. Anda bilang hiu berenang terus-menerus bahkan saat mereka tidur. Tapi saya melihat mereka beristirahat dengan baik. Benarkah itu aneh?"